Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dari kelas ABDB ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pencadangan dan pemulihan data. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Adeka Idris dengan NIM 225 150 407 111 032 dan rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, saya Kelvin Fahrian. Saya Siti Nur Aziza dengan NIM 225154041111014. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani Purnomo dengan NIM 225 150 407 111 033. baik, untuk materi pertama yaitu pencadangan basis data secara penuh atau yang biasa disebut dengan full backup. Nah, cadangan penuh sendiri ini atau full backup adalah ketika salinan lengkap dari semua file dan folder itu dibuat. Nah, ini tuh adalah pencadangan yang paling memakan waktu dari semua metode yang ada dan dapat membebani jaringan kita jika pencadangan itu terjadi di jaringan. Tetapi yang perlu kita ketahui, ini tuh juga metode yang tercepat untuk dipulihkan karena semua file yang kita butuhkan itu ada dalam set cadangan yang sama. Pencadangan penuh atau full backup eee, membutuhkan penyimpanan paling banyak dari semua metode. Secara general, definisi dari pencadangan basis data secara penuh atau full backup itu seperti itu. Lanjut, untuk keuntungan dan kekurangan dari full backup sendiri yang perlu kita ketahui, yang untuk keuntungan sendiri yang pertama itu adalah waktu, pemulihan cepat. Nah, proses pemulihan dari full backup sendiri cenderung lebih cepat karena semua data yang diperlukan ada dalam satu file cadangan dan tidak ada kebutuhan untuk mencari atau menggabungkan file cadangan lainnya. Yang kedua, keuntungannya itu sangat mudah untuk memelihara dan memulihkannya. Nah, karena semua data itu ada dalam satu file cadangan, pemeliharaan dan pemulihan menjadi lebih sederhana dan ini tuh mempermudah proses manajemen cadangan dan meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi saat memulihkan data. Dan keuntungan yang terakhir yaitu hanya membutuhkan satu file untuk restorasi data lengkap. Nah, pencadangan penuh memungkinkan, pemulihan seluruh data dengan menggunakan hanya satu file cadangan. Nah, ini tuh mengurangi kompleksitas dalam proses pemulihan karena tidak perlu, mengelola beberapa file cadangan yang terpisah. Nah, lanjut ke dalam kekurangannya, full backup sendiri, yaitu yang pertama, membutuhkan penyimpanan paling banyak. Nah, proses pencadangan penuh membutuhkan ruangan penyimpanan yang substansial. Hal ini disebabkan oleh perlunya penyimpanan salinan lengkap dari semua data pada setiap sesi pencadangan. Dan yang kedua ada menggunakan banyak bandwidth jaringan. Nah, yang perlu kita ketahui, jika pencadangan dilakukan melalui jaringan, proses pencadangan penuh dapat menghabiskan bandwidth jaringan yang signifikan. Hal ini tuh dapat mengganggu kinerja jaringan, terutama jika dilakukan pada jam-jam sibuk. Dan yang terakhir itu dapat dicuri jika kita tuh tidak mengenkripsi cadangan kita. Nah, cadangan penuh yang tidak dienkripsi memiliki risiko keamanan yang signifikan. Jika cadangan tidak dilindungi dengan enkripsi yang kuat, data yang disimpan dalam cadangan penuh dapat dicuri oleh pihak yang tidak berwenang jika mereka berhasil mengakses file cadangan tersebut. Baik, untuk studi kasus dari full backup sendiri, yaitu Rizky adalah seorang profesional muda yang sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan sosialnya. Dia ini sangat bergantung pada smartphone-nya untuk berkomunikasi dan mengelola jadwal. Kontak di teleponnya itu sangat berharga karena berisi informasi penting tentang rekan kerja, teman-teman, dan keluarganya. Suatu hari, Rizky ini kehilangan smartphone-nya karena dicuri. Ini tuh menimbulkan kekhawatiran besar karena semua informasi kontak yang berharga hilang bersamaan dengan perangkatnya. Nah, untuk menghindari kehilangan data tersebut, Rizky itu melakukan full backup secara berkala. Berikut langkah-langkah yang diambilnya. Yang pertama yaitu adalah cloud backup, yang kedua itu adalah local backup, dan yang ketiga ada sinkronisasi otomatis. Nah, untuk query-nya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya.
Baik, dari studi kasus sebelumnya diperlukan adanya full backup. Nah, untuk melakukan full backup ini, yang pertama diperlukan kita membuat sebuah tabel bernama kontak. Di sini di dalam tabel kontak ini ditambahkan beberapa atribut. Kemudian kita menyimpan data, dimasukkan value atau nilai ke dalam atribut yang telah dibuat. Lalu selanjutnya kita melakukan full backup, di mana full backup ini yang pertama ada full backup ke cloud, misalnya pada Google Drive, dengan query sebagai berikut. Selanjutnya juga kita melakukan backup lokal dengan query sebagai berikut dari kontak. Selanjutnya, membahas tentang pencadangan basis data secara incremental atau incremental backup. Nah, pencadangan incremental ini adalah metode pencadangan data yang membutuhkan minimal satu full backup yang telah dibuat sebelumnya, kemudian hanya data yang telah diubah itu yang telah di backup itu yang dilakukan backup. Nah, incremental backup ini dia membutuhkan ruang dan waktu yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan diferensial dan pencadangan penuh. Tapi untuk memulihkan sistemnya secara penuh itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian, untuk melakukan incremental backup ini harus dilakukan pemulihan set cadangan lengkap yang terbaru, baru kemudian set cadangan tambahan itu dilakukan backup secara berurutan. Nah, namun jika salah satu dari set cadangan ini hilang ataupun rusak, maka pemulihan penuh tidak bisa dilakukan. Ada incremental backup ini. Baik, pencadangan basis data secara incremental atau incremental backup ini memiliki beberapa keuntungan dan juga kekurangan. Keuntungan utamanya adalah ia membutuhkan waktu dan ruang penyimpanan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan pencadangan penuh atau diferensial. Selain itu, terdapat peningkatan kecepatan backup, di mana backup bisa dengan cepat dilakukan dan pemulihan bisa juga dengan cepat dilakukan daripada pencadangan penuh karena hanya data yang telah berubah sejak pencadangan terakhir yang perlu dipulihkan. Selain itu, keuntungan lainnya adalah dia tidak ada file cloning atau file yang double. Namun, kekurangan utamanya adalah memakan waktu yang lebih lama untuk memulihkan sistem secara penuh dibandingkan dengan pencadangan penuh dan diferensial. Karena incremental backup ini harus dipulihkan set cadangan lengkap yang terbaru, kemudian baru masing-masing set cadangan tambahan juga dipulihkan. Nah, selain itu juga membutuhkan setiap file backup data dan tambahan yang terakhir untuk bisa memulihkan data secara menyeluruh. Dan kekurangan selanjutnya adalah dia meningkatkan resiko kehilangan data. Jika salah satu dari set cadangan ini ada yang hilang atau rusak, maka pemulihan penuh tidak mungkin dilakukan. Dan ini meningkatkan resiko kehilangan data. Nah, berikut merupakan studi kasus dari incremental backup. Contoh studi kasusnya yaitu Maya, seorang pecinta fotografi, memiliki koleksi foto pribadi yang terus berkembang. Foto-foto tersebut memiliki nilai emosional dan kenangan pribadi yang sangat berharga baginya. Koleksi foto tersebut disimpan di komputer pribadinya. Kemudian Maya menyadari pentingnya menjaga keamanan dan konsistensi koleksi foto pribadinya. Namun, ia tidak ingin melakukan backup penuh setiap kali, karena sebagian besar foto tidak mengalami perubahan. Maya memutuskan untuk menerapkan solusi incremental backup untuk mengoptimalkan waktu dan ruang penyimpanan. Berikut adalah langkah-langkah yang diambilnya. Yang pertama ialah meng-backup full di awal, kemudian yang kedua mengidentifikasi perubahan, yang ketiga melakukan backup incremental, dan yang keempat melakukan penjadwalan backup. Dan berikut merupakan cara dari incremental backup. Yang pertama, membuat tabel foto terlebih dahulu dengan query sebagai berikut, create tabel foto, kemudian ada objek ID yaitu primary key, kemudian ada nama file, path file, terus kemudian ada tanggal upload, dan lain-lain. Kemudian untuk menyimpan informasi foto itu menggunakan insert into tabel, yaitu namanya tabelnya foto, nama underscore file, path underscore files dengan values. Contohnya seperti ini, foto 1.jpg, path to foto 1.jpg. Nah, kemudian untuk melakukan full backup awal, itu dengan membuat create table backup underscore foto underscore full as
select dari tabel foto. Begitu. Kemudian untuk melakukan backup incremental atau menyimpan informasi foto yang baru ditambahkan atau berubah sejak backup terakhir itu membuat tabel terlebih dahulu dengan nama backup foto incremental, kemudian diselect dari foto, dari tabel foto di mana tanggal upload ya ini sesuai foto yang mau di backup. Kemudian langkah keempat yaitu menggabungkan backup full dan incremental atau pemulihan. Itu dengan select into out file, path to restore underscore backup.sql from tabel backup underscore foto underscore full, union atau gabungan, kemudian dipilih ke tabel backup foto incremental. Seperti itu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemulihan basis data. Pemulihan basis data sendiri merupakan proses memulihkan sistem basis data setelah terjadi kegagalan atau kerusakan pada basis data. Tujuan utama dari pemulihan ini adalah untuk memastikan integritas data dan ketersediaan sistem, sehingga operasi bisnis dapat dilanjutkan setelah terjadinya insiden. Pemulihan dalam database sangat bergantung pada transaction log. Transaction log sendiri mencatat semua transaksi dan modifikasi database yang dibuat oleh setiap transaksi. Maka dari itu, transaction log merupakan komponen penting yang ada pada setiap SQL Server database. Karena apabila ada kegagalan, data akan direstore atau recover berdasarkan transaction log yang ada. Untuk studi kasus pemulihan basis data, di sini saya menerapkan studi kasus dari soal yang pertama. Setelah menerapkan kebijakan backup yang baik, Rizky, seorang profesional dengan smartphone yang menyimpan informasi kontak bisnis dan pribadinya, mengalami kejadian tidak terduga yang menyebabkan kehilangan seluruh informasi kontak di perangkatnya. Rizky kehilangan kontak-kontak krusial setelah mengalami masalah teknis pada perangkatnya yang memerlukan pemulihan dari backup. Nah, untuk solusinya, Rizky melakukan pemulihan basis data kontak secara full untuk mendapatkan kembali seluruh informasi yang hilang. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, backup berkala. Yang kedua, identifikasi kegagalan. Lalu yang ketiga, memastikan konsistensi data backup. Dan yang keempat, memulihkan basis data secara full. Ini untuk query-nya. Jadi, jika dibuat secara query, dia harus membuat tabel dahulu, lalu membackup data-datanya, kemudian memulihkan lagi dengan perintah load data in file, dan file itu ditaruh di path atau directory yang seperti apa, lalu diimport. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Fahrian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemulihan basis data. Pemulihan basis data sendiri merupakan proses memulihkan sistem basis data setelah terjadi kegagalan atau kerusakan pada basis data. Tujuan utama dari pemulihan ini adalah untuk memastikan integritas data dan ketersediaan sistem, sehingga operasi bisnis dapat dilanjutkan setelah terjadinya insiden. Pemulihan dalam database sangat bergantung pada transaction log. Transaction log sendiri mencatat semua transaksi dan modifikasi database yang dibuat oleh setiap transaksi. Maka dari itu, transaction log merupakan komponen penting yang ada pada setiap SQL Server database. Karena apabila ada kegagalan, data akan direstore atau recover berdasarkan transaction log yang ada. Untuk studi kasus pemulihan basis data, di sini saya menerapkan studi kasus dari soal yang pertama. Setelah menerapkan kebijakan backup yang baik, Rizky, seorang profesional dengan smartphone yang menyimpan informasi kontak bisnis dan pribadinya, mengalami kejadian tidak terduga yang menyebabkan kehilangan seluruh informasi kontak di perangkatnya. Rizky kehilangan kontak-kontak krusial setelah mengalami masalah teknis pada perangkatnya yang memerlukan pemulihan dari backup. Nah, untuk solusinya, Rizky melakukan pemulihan basis data kontak secara full untuk mendapatkan kembali seluruh informasi yang hilang. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, backup berkala. Yang kedua, identifikasi kegagalan. Lalu yang ketiga, memastikan konsistensi data backup. Dan yang keempat, memulihkan basis data secara full. Ini untuk query-nya. Jadi, jika dibuat secara query, dia harus membuat tabel dahulu, lalu membackup data-datanya, kemudian memulihkan lagi dengan perintah load data in file, dan file itu ditaruh di path atau directory yang seperti apa, lalu diimport. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata,
Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.